Halo guys, di sini kakak mau bahas kisi-kisi tentang ulangan PTS kalian nanti, dan kemungkinan besar soal-soalnya bakal mirip dan juga masuk ke ulangannya. Jadi kalian perhatiin baik-baik dan pelajari soal-soalnya, oke? Langsung aja kakak masuk ke pembahasannya. Nomor 1, misal kakak punya 660 derajat, itu berapa pi radian? Nah, kalian ingat kan rumus derajat dan radian? 1 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat. Sedangkan kalau misalnya kita mengubah radian, 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Kebalikannya, oke? Kalau misalnya ditanya di sini derajat ke radian, berarti kita pakai rumus yang nomor 1 yang ini, oke? Langsung aja kita masukin angkanya. Jadi sama dengan 660 derajat dikali dengan pi per 180 derajat sama dengan 660 derajat pi per 180. Nah, sampai sini pecahan ini bisa kalian sederhanain. Kita coret dulu sama-sama dengan 0. Kalau kakak, ini bisa kakak sederhanain dengan kakak sama-sama bagi mereka dengan angka 6. Jadi hasilnya 11 per 3 ya, pi radian. Oke, kalau misalnya ada soal yang kayak ini, jawabnya kayak ini, jangan lupa kalian sederhanain dan juga tambahin pi radian. Oke, sip, kita langsung masuk pembahasan soal nomor 2. Kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa ulang lagi videonya, oke? Nomor 2, kakak mau bahas tentang mengubah derajat ke menit dan detik. Misal di sini kakak punya contoh soal 18,65 derajat. Berapa derajat, berapa menit, dan berapa detik? Nah, sehingga cara pembahasannya, oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya, oke? 18,65 ini ketika kita pecah, bilangan yang di depan komanya kita tulis 18. Ingat, bilangan yang di depan koma kita tulis 18, oke, sesuai. Ditambah bilangan yang ada di belakang koma. Yang bilangan belakang koma ini kita tulis 0,65. Oke, karena dia bilangan desimal kan harus pakai koma karena dia bentuk desimalnya. Terus kita kaliin dengan 60. Kita kaliin dia dengan 60 menit. Kita kaliin dia dengan 60 menit. Hasilnya 18 derajat ditambah 65 dikali 60. Berapa hayo? 65 dikali 60 itu 27 ya kalau nggak salah, 27 menit. Hasilnya bakal jadi menit ketika kita kali dengan 60. Kak, kenapa harus dikaliin dengan 60? Karena itu emang ketetapannya. Pokoknya nanti kalau misalnya memang mau ngerubah dari derajat itu ke menit, dari menit itu mau ke detik, pokoknya harus dikali dengan 60. Oke, ketika dianya dari derajat dikaliin ke 60, maka hasilnya bakal jadi menit. Tapi ketika menit itu dikaliin dengan 60, dia bakal jadi ke detik. Oke, di sini 18 derajat ditambah 27 menit. Kita mau ubah dia ke detik. 18 derajat ditambah, ingat angka yang di depan koma itu kita tulis lagi. Nah, kalau misalnya dianya emang gak ada desimal, koma dari bilangan bulat itu selalu di sini. Oke. Nah, berarti bilangan bulat di depan komanya itu 27. 27 menit. Ditambah, nah angka di belakang koma itu 0. Karena nggak ada kan. 0 kita kaliin dengan 60 detik. Jadi hasilnya 18 derajat ditambah 27 menit ditambah 0 kali 60 tetap 0 detik. Jadi hasilnya itu 18 derajat
27 menit dan 0 detik. Jadi gini cara pembahasannya, oke? Jadi jangan bingung-bingung lagi cara penyelesaiannya. Oke, kalau misalnya memang kalian kurang paham, bisa diulang lagi video pembahasan kakak yang tadi pelan-pelan aja. Kakak mau cepet aja di sini. Yang nomor 3, kakak misal punya soal 4/2/5 pi radian. Berapa derajat? Ini kebalikan soal yang nomor 1 tadi. Yang nomor 1 tadi derajat ke radian, kalau ini radian ke derajat. Masih kita pakai rumus yang tadi, tapi pakai rumus yang kedua, oke? Berarti di sini kita punya 4/2/5. Oke, 4/2/5 pi radian. Nah, dikali dengan 180 derajat per pi. Oke, rumusnya langsung aja kita kaliin dengan 180 derajat per pi. Nah, di sini ada bilangan yang sama, ada simbol yang sama nih di sini. Pi bisa kita coret. Sama-sama pi kan? Nah, lalu terus kita kaliin dulu. Nah, ingat kalau misalnya kalian nemu pecahan yang ada bilangan di depannya ini, bukan berarti bilangan ini harus dikaliin dengan yang di atas. Bukan, guys. Jadi ini bukan perkalian, tapi ini bentuk pecahan. Oke, kalau misalnya kalian nemu bentuk pecahan, kalian harus ngaliin dari bawah. 5 kali 4, 20. 20 ditambah 2 yang di atasnya. Jadi 20. Jadi hasilnya ini 22 per, tetap penyebutnya kita tulis, penyebutnya 5 kan, 22/5 pi radian. Kaliin dengan 180 derajat. 22 dikali 180 bisa kita kaliin, 22 dikali 180 1722, hasilnya 69396. 396 dibagi dengan 5. Berapa 396 dibagi dengan 5? Kalau memang nggak ada, ini bisa kita jadiin bentuk desimal aja. Nah, jadi 5 kali berapa yang mendekati 396? Misalnya di sini kakak cari hasilnya 150/75. 75 kakak coba dikaliin dengan 70. 5 kali 8 45 75 ya. Coba 5 kali 5 5 2 5 kali 7 35 6 37 9. 77 kali 5 5 kali 7 kali 5 3 5 kali 7 5 kali 7 35 juga tambah 38 5. Masih bisa lagi. 78 kali 5 90. 79 kali 5 ya. 5 4 5 kali 35 tambah 4 395. Oke, hasilnya dapat 79/5 ditambah 1. Jangan lupa tambahin derajat karena dianya diubah ke derajat. Kalau misalnya kalian dapat soal kayak ini, jangan lupa disederhanain, oke? Ini hasilnya. Lanjut kakak ke pembahasan soal yang berikutnya. Misal di sini sekarang kakak punya soal cerita. Oke. Kakak tulis saja di sini, misal diketahui segi 3 ABC siku IB dan berlaku cos A itu sama dengan akar 7/8. Akar 7/8. Tentukan sin C, cos C, dan tan C. Nah, ketika kalian menghadapi soal ini, kalian jangan bingung-bingung cara jawabnya.
kalian harus pahami dulu konsepnya dan cara pengerjaannya. Oke, langsung aja kita pelan-pelan pembahasannya. Jawab. Kalian perhatiin baik-baik dulu soalnya, oke? Di sini dia soalnya bilang diketahui ada segitiga ABC, siku-siku dari segitiga ABC itu di B, dan berlaku ketika cos A di titik A itu akar 7/8. Maka kita disuruh tentukan sin C, cos C, dan tan C. Nah, ini bisa kita gambarin. Bisa kita gambarin bentukan segitiganya tuh kayak gini. Oke, segitiganya tuh siku-siku. Karena dia bilang siku-siku. Di B. Siku-siku di B. Siku-siku itu kan garis yang tegak lurus. Garis yang tegak lurus itu kan yang ini. Yang berarti ini siku-siku. Dan ini adalah B. Dia bilang B. B. Nah, sekarang kita bakal nentuin yang mana yang A dan yang mana yang C. Sebenarnya kalian bisa bebas nentuin A yang C, tapi di sini kakak mau tulis di sini A dan di sini C. Kalian bisa nulis di sini A, di sini C, bisa juga. Oke, dan berlaku cos A sama dengan 7 akar 7/8. Berarti cos A di sini punya sudut. Sudut sini kita punya cos A sama dengan akar 7/8. Maka kita disuruh tentukan sin C, cos C, dan tan C. Berarti yang suruh tentukan itu di sini. Oke. Cos A. Ingat rumus cos itu apa? Rumus cos itu sisi depan dibagi dengan sisi miring. Kalau nggak salah sih ini kan SDSA SA nggak sih SA ya, nggak salah sih SA, setahu kakak itu. Oke, kalau misalnya udah dapet ini, kalau misalnya udah dapet gini ini SA, oke. Kalau misalnya udah dapet gini SA, berarti SA itu kan sisi apit kan? Sisi apitnya akar 7, sisi miringnya 8. Apit itu yang bawah, miring itu yang miring. Apitnya berarti kita dapat akar 7 dan sisi miringnya itu 8. Oke, sekarang kita bakal nentuin sisi yang depan. Masih ingat rumus dari trigonometri yang kayak gini? Kalau bisa kita nyari A itu akar C kuadrat kurang B kuadrat, nyari B itu akar C kuadrat kurang A kuadrat, kalau nyari C itu A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang mana sih A, B, dan C itu? Kalau misalnya kakak ngajarin kalian, yang A itu sudut yang bawah, B itu sudut yang tegak, B itu sisi yang tegak. Kalau misal C itu sisi yang miring. Oke, ingetin aja, kalau A kecil, A di bawah. Kalau B kecil, B yang jadi sisi depan, C dari sisi miring. Berarti sekarang kita cari sisi yang B. Sisi yang B rumusnya yang mana? Rumusnya yang ini. C-nya udah ada, C-nya 8, kita udah ada. Sedangkan A-nya adalah akar 7, kita juga udah ada. Maka dari itu kita langsung masukin aja ke rumusnya. Akar dari C kuadrat, C-nya 8 kan? 8 kuadrat dikurang A kuadrat, 7 yang dikuadratin, sama dengan akar 8 kali 8 64 dikurang ini habis akarnya jadi 7. 64 dikurang 7 itu 57 ya. Akar 57 tetap 57, nggak bisa diubah lagi, nggak bisa dikecilin lagi. Sekarang yang ditanyain di sini itu adalah sin C, cos C, dan tan C, yang artinya sudutnya jangan kalian lihat dari A. Kalau misalnya kalian lihat dari A, sisi depannya bakal yang ini, sisi apitnya bakal yang ini,
B ke A, dan sisi miringnya bakal yang ini. Tapi ketika kalian lihat off-nya ada di C, bakal jadi beda sisi depan dengan sisi apitnya, oke? Kalau misalnya kalian berada di sisi C, maka sisi depannya adalah yang ini. Maka sisi depannya adalah B ke A. Dan sisi apitnya jadi C ke B. Sisi apitnya di sini. Oke? Jadi beda. Jadi kalian harus perhatiin juga apa yang ditanya dari soalnya. Misalnya sin C, berarti kalian bakal nyari yang ada di sisi sini. Langsung aja sin C. Sin itu Y per R, yang artinya SD per SM. Sisi depannya, tadi sisi depannya kita udah dapat tadi ya, 57. Kakak tulis sisi depannya dari sin C, sisi depannya adalah akar 7, dan sisi miringnya adalah 8. Ini bisa kalian sederhanain lagi, sebenarnya sama-sama dikali akar 7 per akar 7, hasilnya 7 per 8 akar 7. Oke, setelah kalian selanjutnya nyari cos C, cos itu X per R atau SA per SN, sisi apitnya akar 7. Ini sisi apitnya akar 7, sisi apitnya 57, 5-nya kurang, 57, sisi miringnya 8. Bisa sama-sama dikali 57 per 57 ya, sama dengan 57 per 8 akar 57. Oke, langsung lanjut ke tan. Tan C, tan itu sama dengan SD per SA. SD per SA itu Y per X. SD per SA. Isi depannya adalah akar 7. Isi apitnya adalah akar 57. Bisa sama-sama dikali dengan 57 dikali akar 57, hasilnya 57 kali 7 94, 5 kali 7 35, berarti akar 39 9 ya 7. Ini bisa kalian ini hasilnya. Oke, emang agak besar sebenarnya, kakak kasih kosnya ini emang acak, jadi jawabannya juga agak besar angkanya, tapi pas diulangan nggak gini kok. Oke, jadi kalian enjoy aja dulu ya, lihat soalnya, yang penting kalian ngerti cara ngerjainnya dan pembahasannya. Oke, lalu kakak mau lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya di sini kakak punya, misal kakak punya 4 cos kuadrat 90 derajat ditambah sin kuadrat 45 derajat. Kalian jangan pusing-pusing cara ngerjainnya karena ini mudah banget. 4 dikali cos kuadrat 90 derajat. Pertama-tama kita harus tahu dulu cos 90 derajat itu berapa. Cos 90 derajat itu 1 dong, 1. Tapi kalian lihat di sini ada kuadrat, maka juga kita tulis di hasilnya itu ada kuadrat. Kuadrat ini juga. Ditambah sin kuadrat 45 derajat. Kita lihat dulu sin 45 derajat itu berapa sih? Sin 45 derajat itu 1/2 akar 2 yang dikuadratin. Oke, udah selesai. Sekarang 4 dikali dengan 1 kuadrat, tetap 1 dong, 1 kali 1 ya 1, tambah setengah akar 2 pangkat 2. Ingat kata kakak, kalau misalnya kalian nemu soal kayak ini yang di dalam kurung, pangkat 2 nya ini punya yang pecahan, juga punya yang punya akar. Oke, jadi setengah yang dikuadratin, artinya setengah kali setengah itu hasilnya 1/4, sedangkan akar 2 yang dikuadratin itu akarnya habis dan tinggal 2 aja. Oke, nah dan ketika ini dikaliin hasilnya 4, 1 ditambah 2/4. Kalian sama-samain penyebutnya. Oke, 4 dikali, kalau bisa kalian samain penyebutnya gini,
penyebutnya harus disamain dengan yang lebih besar. Oke. Ini 4 bagi 1 ini harusnya 1/1. Oke, karena kalau misalnya memang dia bilangannya tanpa pecahan, itu artinya penyebutnya bakal 1, seperti yang kakak tulis. Oke, 4 bagi 1, hasilnya 1, kita kaliin dengan 1. Jadi 4 kali 1 hasilnya tetap 4. 4 bagi 4 kali 4 bagi 4, 1 kali 2, 2. Oke, bisa kita jumlahkan 4 tambah 2, 6/4. Di sini bisa kita kaliin 6 kali 4 hasilnya 24/4. 24 bagi 4, 6. Oke, kita dapat jawabannya, hasilnya adalah 6. Oke, lanjut. Ini pembahasan kakak yang materi terakhir kita, yaitu tentang mengubah kartesius ke kutub dan juga kutub ke kartesius. Oke, soal nomor ketiga, kakak punya bagian A. Misalnya kakak punya soal 8/2,90 derajat. Dengan yang nomor B-nya 3,3. Kalian lihat di sini ada perbedaan kan? Kalau memang soalnya itu ada derajatnya di sini, berarti dia bakal berubah soal ini dari kutub, ini artinya dia kutub, bakal diubah ke kartesius. Nah, sedangkan kalau memang gak ada derajatnya, berarti kita bakal merubah suatu kartesius tersebut, titik kartesius tersebut, ke kutub. Oke. Nah, jadi langsung aja kakak jelasin yang A dulu. Nah, 8/2,90 derajat. Kalau misalnya rumus mengubah kutub ke kartesius, itu pertama-tama step 1 yang harus kalian cari itu adalah R. Tahu cara nyari R? R itu sama dengan step 1 kalian bakal cari R. R itu sama dengan 8/2. Sesuai yang ini. Yang step kedua, kalian harus cari tetanya. Tetanya berapa? Tetanya yang ini, derajatnya. Berarti tetanya sama dengan 90 derajat. Step ketiga, kalian harus cari nilai X. Oke, kalian harus cari nilai X. Gimana kak cara nyari nilai X? Nilai X itu dapat dicari dengan rumus X sama dengan R cos theta. Oke, R-nya berapa tadi? R-nya 8/2 cos theta-nya 90 derajat. 8/2 cos 90 itu 1. Berarti dikali dengan 1. 8/2 kali 1 sama dengan 8/2. Masuk ke step keempat, kalian harus cari Y. Gimana cara cari Y? Y sama dengan R sin theta. R-nya tadi 8/2, sin theta-nya 90 derajat sama dengan 8/2 sin 90 derajat itu sama dengan 0 ya. Kali dengan 0 sama dengan 8/2 kali 0 sama dengan 0. Nah, kalau misalnya udah dapet, berarti kita sudah dapat nih titik koordinatnya. Titik koordinatnya itu sama dengan X, Y. X, Y tadi yang kita dapetin X-nya 8/2 dan Y-nya 0. Berarti 8/2,0. Itu. Sekarang kita mau cari yang ini, dari kartesius ke kutub. Dari kartesius ke kutub ini cukup mudah kita nyari. Oke. Nah, ketika kalian mau nyari kartesius ke kutub, akar 3, pertama-tama yang harus kalian lakukan itu kalian harus nentuin R. Oke, nentuin R. Step 1, tentukan R. Gimana cara nentuin R?
R itu rumusnya sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. X itu yang ini dan Y yang itu yang ini. Karena di bidang kartesius kan X dengan Y itu kan dipisahkan dengan koma, biasa kita lihat dengan kayak ini, X, Y. X ini. Oke. X-nya di sini kakak punya 3 yang dikuadratin ditambah akar 3 yang dikuadratin. 9 ditambah 3. 9 ditambah 3 itu sama dengan 12. Dan akar 12 itu 2 akar 3. Kalau dikecilin. Lalu step kedua, kalian harus cari tan. Ingat rumusnya harus pakai tan, oke? Tan theta. Tan itu rumusnya tadi Y per X. Kalian bisa lihat lagi tabel trigonometri tentang rumus tan theta. Y-nya berapa? Y-nya akar 3 per X-nya 3. Jadi akar 3 per 3. Nah, akar 3 per 3 ini bisa kalian sederhanakan sama-sama dibagi akar 3 per akar 3 sesuai dengan akarnya. Akar 3 dibagi dengan akar 3, 2 kali 3 akar 3 habis, sisa 1 per akar 3, sisanya 1 per akar 3. 1 per akar 3 ini kira-kira tan berapa? Oke, 1 per akar 3. Tapi kayaknya kalau misalnya 1 per akar 3 ini hasilnya bakal jadi minus dan kita bakal susah nentuin tan tetanya. Lebih baik kayaknya nih kakak ganti soal aja. Kita ganti, coba kalau misalnya kakak tulis ulang aja di sini nomor 2. Coba kalau misalnya X nya akar 3 dan Y nya 3, kita balik aja. Oke. R nya tadi kita dapetin R berarti kalau X akar 3 yang dikuadratin ditambah 3 yang dikuadratin, ini habis 3 ditambah dengan hasilnya dengan akar 12 sama dengan 2 akar 3, dan kan ditambah dari tan tetanya itu sama dengan Y per X. Y nya 3 dan X nya itu akar 3. Ini X nya Y akar 3 sama-sama dikali dengan akar 3 per akar 3. 3 akar 3 per ini. Ingat kalau akarnya dengan bilangan sama berarti hasilnya bilangan dalamnya 3. Ini bisa kita coret bis, jadi hasilnya akar 3. Tan berapa yang hasilnya akar 3? Tan 60 derajat. Tan yang hasilnya akar 3 itu sama dengan tan 60 derajat, itu sama dengan akar 3. Berarti udah dapat kita hasilnya. Berarti kutubnya adalah R, theta. R nya tadi kita dapat 2 akar 3 dan theta nya kita dapat 60 derajat. Oke. Nah, sampai di sini aja pembahasan dari kakak. Tolong soal-soal yang udah kakak bahas dengan kalian ini tolong kalian pelajari, oke? Semangat buat PTS-nya dan sampai jumpa.